teks ini memang kalau kita baca sangat ingin menyampaikan perihal keilahian Kristus, tapi juga sekaligus kemanusiaannya yang hadir dalam sejarah. Hanya lewat satu pintu, nggak ada pintu yang lain. Jadi mau bilang ini benar-benar kalau yang bisa buka pintu ini berarti benar-benar yang punya begitu, yang tahu betul begitu. Nah, Betul. ya, siapa yang juga yang dimaksud oleh Yesus dengan apakah Yesus mau mengatakan bahwa dialah juga adalah pintu satu-satunya keluar masuk domba dari dalam lalu kemudian keluar, dan siapa yang dimaksud dengan pencuri dan yang datang sebelum ia adalah pencuri, siapa yang dimaksud? Secara positif kita bisa melihat melalui pertentangan muncullah kebenaran, gitu ya. Kadang kalau orang tidak melewati proses ini, orang menganggap ya udah semuanya benar aja atau semuanya salah aja, tidak ada proses klarifikasi gitu ya. Tetapi penting juga orang bertanya dan Yesus meresponsnya dengan cara yang Sahabat TKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV. Pada program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita masih mengulik Injil Yohanes dan secara khusus kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 dengan judul Domba dan Gembala. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Kita akan ditolong oleh seorang narasumber. Rasanya ini narasumber yang memang baru di program Ngulik Alkitab, yaitu Pendeta Sali Naomi Stefani Neparasi, MTH, kandidat PhD, saat ini sedang studi Biblika. Nanti kita dengarkan saja kurang lebihnya studinya di mana dan bagaimana. Saya mau sapa dulu by Zoom ini. Pendeta Sali Neparasi, salam jumpa dari Jerman. halo semuanya, Kak, apa kabar? Iya, baik. Pendeta Sali, ini saya dengan Pendeta Sali ini satu alma mater S1-nya, dan Pendeta Sali ini kandidat PhD, sedang studi Biblika di Jerman. Biblika Perjanjian Baru kah? Betul, Ya, Biblika betul Perjanjian ya. Baru. Iya, kira-kira berapa lama lagi nih selesai? Ya, kurang lebih hitungan bulan ya, kalau Tuhan berkenan. Amin, 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 amin. Tinggal berapa bulan lagi nih, udah bentar lagi berarti. Pendeta Sali ini melayani sebagai pendeta GPIB. Baik, Pendeta Sali, kita akan mulai saja program Ngulik Alkitab episode ini. Kita mengulik Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 dengan judul Domba dan Gembala. Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari. Mari sahabat-sahabat terkasih kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami memohon rahmat-Mu oleh Roh Kudus, agar kami mampu mendengar suara-Mu, memahami kehendak-Mu, dan menaati apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Tolong kami ya Allah, agar kami lebih lagi mengasihi-Mu. Di dalam Kristus Gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Perikop ini diberi judul Gembala yang Baik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikan mata orang buta? Nih, di endingnya keren banget, tapi nanti sebelum sampai ke sini kita lihat dulu dari awal. Ibu Pendeta boleh memberikan gambaran ini secara umum, karena memang teks Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 tampaknya tidak ada di kitab Injil yang lain, baik Matius, Markus, dan Lukas. Boleh memberikan gambaran awal, umum, supaya kita kurang lebih tahu konteks secara umum. Gambaran Injil Yohanes ini seperti apa, baik penulisnya maupun juga para pendengarnya, penyaksinya. Kenapa ada beberapa teks yang memang hanya ada di Injil Yohanes tapi tidak ada di kitab Injil yang lainnya. Baik, sahabat-sahabat yang terkasih, kalau kita membaca Injil Yohanes, kita akan mendapati nuansa yang berbeda ya dibandingkan dengan Injil-Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tapi tidak mengapa, karena keunikan dari Injil Yohanes ini memberikan kepada kita perspektif yang lain tentang siapa Yesus, sebagaimana diyakini, dikasihi, dicintai, dilayani oleh komunitas Kristen awal, gitu ya. Injil Yohanes menurut Craig Kushner itu adalah a piece of literature or as a testimony to the belief of the ancient Christian community. Ini adalah satu tulisan literatur yang memang disusun sedemikian rupa berdasarkan perspektif pasca Paskah, gitu ya. Jadi ini ditulis setelah peristiwa kebangkitan Kristus. Karena itu teks-teks ini memang kalau kita baca sangat ingin menyampaikan perihal keilahian Kristus, tapi juga sekaligus kemanusiaannya yang hadir dalam sejarah. Nah, Injil ini memang semula beredar tanpa nama, dan identitas murid dalam Injil ini tidak disebutkan secara gamblang. Tapi ia digambarkan sebagai pribadi yang ada bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan para murid lainnya. Khususnya dia ada di sebelah Yesus dalam perjamuan terakhir. Dia menyaksikan penyaliban Yesus dan bahkan menyaksikan juga kuburnya yang kosong. Lalu ketika penampakan Yesus yang bangkit itu, dia juga ada bersama dengan para murid, dan terakhir dia pergi memancing di Galilea. Dan dialah sosok yang mengenali
figur Yesus ketika Petrus justru tidak mengenali Yesus yang bangkit itu. Jadi bisa dikatakan identitas dari penulis atau sosok yang menjadi sumber testimoni tentang Kristus yang bangkit itu adalah pribadi yang dekat dengan kekristenan lingkar satu gitu ya, dengan Kristus yang melayani awal abad pertama Masehi itu. Nah, kesaksian murid inilah yang kemudian diturun alihkan kemungkinan baik secara verbal maupun secara tulisan terpelihara dalam komunitas Kristen awal. Para sarjana modern Perjanjian Baru menyebut komunitas ini adalah komunitas Yohanin, gitu ya. Artinya komunitas ini menerima kesaksian yang diyakini diberikan oleh murid Yesus yaitu Yohanes anak Zebedeus, gitu ya. Ya, kita setuju saja misalnya dengan statement para scholars yang mengatakan ini adalah komunitas Yohanin. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang Kristen yang sangat erat dengan tradisi Yahudi, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Injil Yohanes ini memang Injil naratif. Kalau kita baca, semua cerita itu disusun dengan pola atau pattern yang sama, yaitu pertama, kisah Kristus yang menyatakan kuasanya melalui tanda-tanda ajaib atau mujizat, tapi kemudian peristiwa ini direspons secara berbeda oleh kalangan yang ada pada saat itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju atau menentang. Timbullah kesalahpahaman tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Tetapi kemudian dari kesalahpahaman inilah muncul kebenaran itu, gitu ya. Terkuak pandangan-pandangan yang berbeda di antara orang banyak tentang siapa Yesus, tapi pada saat yang bersamaan kesalahpahaman itu memberi ruang bagi Yesus sendiri untuk menjelaskan siapa dirinya melalui bahasa-bahasa simbolik. Yesus memang suka sekali dalam Injil Yohanes ini menggunakan bahasa simbolik, khususnya dengan pola aku adalah, gitu ya, ego eimi. Ini sebuah frase yang biasa ditemukan dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan siapa Allah yang sebenarnya, ya, identitas Allah. Nah, frase itu dipakai oleh Yesus menurut Injil Yohanes untuk menjelaskan siapa dirinya. Nah, karena itu memang dalam Injil Yohanes ada nuansa ironi, gitu ya. Di satu pihak ironi ini memang dibutuhkan untuk pembaca bisa membedakan antara kebenaran dengan sesuatu yang tampak di luar, gitu ya. Sesuatu yang tampaknya fisiknya, gitu. Misalnya orang menganggap orang yang buta ya secara fisik, gitu. Tetapi kemudian ketika orang buta ini disembuhkan oleh Yesus, dia tidak hanya sembuh secara fisik, dia juga sembuh secara spiritual karena dia mampu mengenali siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus datang dari Allah karena dia berkuasa menyembuhkan orang buta sejak lahir, gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan orang Farisi justru orang yang melek secara fisik tinggal di dalam bait Allah, tetapi justru mereka tidak mampu mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, di situ ada ironi. Nah, ironi yang demikian itu kita temukan hampir di seluruh bagian dari Injil Yohanes. Jadi ini adalah cara dari penginjil ini untuk menyampaikan kebenaran. Kadang sebagai orang Kristen kita juga menemukan pelajaran-pelajaran hidup ya dalam pengalaman keseharian kita melalui ironi, gitu ya. Sesuatu yang tampaknya fisik tetapi sebenarnya dia punya makna yang lain. Dan kalau kita cermat, kita dapat menemukan pelajaran hidup melaluinya. Dibandingkan dengan Injil-Injil Perjanjian Baru, bahasa Yunani dari Injil Yohanes memang sederhana. Tapi kesederhanaan bahasanya tidak paralel dengan kesederhanaan gagasan teologis yang disampaikannya, gitu ya. Karena bahasa yang dipakai oleh Yohanes ini adalah memiliki makna ganda yang kadang-kadang satu dengan yang lain itu bisa berbeda dari teks yang satu satu teks ke teks yang lain, gitu ya. Jadi bahasa yang sederhana tetapi memiliki gagasan teologis yang kompleks. Nah, contoh misalnya dunia dalam Injil Yohanes itu bisa merujuk pada dunia seperti kita, dunia fisik, tetapi juga dia menjadi simbol dari
sesuatu yang menentang Kristus, sesuatu yang menekan orang-orang percaya gitu. Jadi satu kata di konteks yang satu dengan konteks yang lain punya makna yang berbeda. Karena itu jangan mengeneralisasi ketika kita membaca teks Yohanes, fokus pada satu teks itu, bahasa yang digunakan oleh Yesus ini merujuk pada apa? Perlu pendalaman yang lebih kritis, kira-kira begitu. Nah, narasi Injil Yohanes memang fokus pada Allah, Yesus, Roh Kudus pada orang percaya dan juga kompleksitas kehidupan mereka di tengah dunia. Plot dasarnya kurang lebih sama dengan Injil-Injil sinoptik, tapi Injil ini memiliki kisah-kisah khusus. Dan karena itu, sarjana Biblika modern misalnya mengatakan teks seperti Gembala yang Baik ini adalah kisah yang diperoleh dari teks khusus yang dimiliki oleh si penginjil Yohanes yang tidak dimiliki oleh penulis Injil-Injil Perjanjian Baru lainnya. Tapi tidak mengapa, karena sumber khusus yang memberikan kisah yang berlainan ini justru semakin memperkaya pemahaman kita, pengenalan kita tentang Kristus. Contoh, kisah-kisah khusus dalam Injil Yohanes adalah mujizat Yesus di Kana ketika dia mengubah air menjadi anggur, lalu perjumpaan dengan Nikodemus dan perempuan Samaria, ataupun kisah penyembuhan orang lumpuh dan buta di Yerusalem, serta peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian. Itu contoh-contohnya. Nah, dalam Injil Yohanes, kemesiasan Yesus juga tampak melalui dua aksi. Aksi yang pertama adalah Yesus melakukan 7 tanda atau mukjizat dalam bahasa Yunani semeia. Dan yang kedua, aksi itu, kemesiasan Yesus itu tampak melalui penderitaan dan kebangkitannya. Memang penginjil Yohanes mengatakan selain ketujuh tanda ini masih banyak ya tanda-tanda lain yang tidak tercatat. Dalam pasal 20 ayat 30 sampai 31 dia mengatakan demikian. Tetapi yang 7 ini memang sengaja dipilih, dicatat agar para pembaca percaya kepada Yesus dan memiliki hidup. Nah, tanda-tanda yang Yesus lakukan ini selalu disertai dengan percakapan dan diskursus yang panjang untuk menegaskan signifikansi dari tanda-tanda tersebut, ya. Dalam percakapan dan diskursus tersebut, Yesus kemudian menyatakan identitas dirinya. Berulang kali dalam Injil Yohanes kita mendengar Yesus berkata, "Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah roti hidup, dan akulah air hidup." Nah, ini memang sesuatu yang khas. Nanti kita akan menguliknya ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih. Kemungkinan kalau kita membaca Injil Yohanes juga, ini kemungkinan memang ditulis tahun 90 sampai 100. Sulit sekali untuk kita menentukan dengan pasti, karena memang dalam naskah manuskrip Yohanes ini ya, NA 28 itu tidak ada keterangan tanggal penulisan tuh nggak ada gitu ya. Tapi yang pasti dari penelitian modern diduga Injil ini selesai ditulis tahun 90 sampai 100 Masehi. Dan pembaca Injil ini kemungkinan familiar sekali dengan kehidupan masyarakat Yahudi dan pemikiran-pemikiran mereka. Kenapa? Karena karya-karya Yesus memang dalam Injil ini disusun di seputar hari Sabat dan festival-festival Yahudi seperti Paskah, Tabernakel atau Pondok Daun, Hanukah atau penahbisan Bait Allah. Jadi kisah ini selalu ada beriringan paralel dengan hari-hari tersebut. Dan karena itu karya-karya Yesus ini sepertinya dimaknai dalam perspektif Yahudi, gitu ya. Contoh misalnya klaim Yesus tentang formula ego eimi aku adalah memang selalu disalahpahami oleh orang-orang Yahudi sebagai penghujatan karena mereka memahami frase itu identik dengan penyingkapan diri Allah dalam perjanjian lama. Sehingga ketika Yesus menggunakan frase ini, Yesus dituduh telah melakukan penghujatan karena dia yang adalah manusia biasa dianggap meninggikan diri dengan status ilahi menurut pandangan mereka. Tentu Yesus bukan manusia biasa ya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dalam kemanusiaannya dia menyampaikan pada orang banyak tentang dirinya yang sebenarnya. Ya, kira-kira itu gambaran umum tentang Injil Yohanes, Ya. Kak. Silakan. Ya, oke, baik Bu Pendeta.
Kita akan ulik langsung ke teksnya. Kita akan explore itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 dan kita memasuki segmen yang kedua. Narasumber kita di episode kali ini Pendeta Sally Naomi Stefani Neparasi, MTH, kandidat PhD. Baik Ibu Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Saya mau kita bersama melihat di ayat 1 sampai ayat 5. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bu Pendeta, bisakah memberikan gambaran kurang lebih begitu di era itu? Kandang domba ini ada kandang domba, ada gembala domba, ada penjaga, tambah lagi ada penjaga. Lalu kemudian ada domba, lalu kemudian ada pintu. Seberapa ya uniknya membayangkan kandang pada era itu sehingga gambaran kandang domba, penjaga, pintu, domba, gembala itu dipakai begitu ya. Oleh penulis Injil Yohanes menjadi pembuka untuk memberikan pengajaran nih dalam perikop tentang gembala yang baik. Iya, betul. Memang kita perlu mengakui ada gap historis antara kita dengan Injil Yohanes ya. Kita yang tinggal di perkotaan kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk kira-kira tahu ini maksud Yesus menggunakan tadi ya gambar-gambaran itu apa artinya gitu ya, apalagi kalau kita tidak bisa membayangkan. Baiklah, jadi kandang domba pada zaman Yesus itu biasanya memang berbentuk area terbuka yang dipagari oleh dinding batu dan seringkali itu tidak beratap karena domba-domba memang lebih tahan terhadap cuaca malam di daerah Timur Tengah. Tapi kadang kandang itu juga dibangun di gua-gua yang ada di sekitar misalnya Bethlehem ya, sesuai dengan tradisi
setempat yang memanfaatkan gua itu sebagai tempat berlindung hewan ternak. Tapi ada juga kandang khusus seperti Migdal Eder yang digunakan untuk menampung domba-domba yang akan digunakan sebagai korban di Bait Allah. Jadi memang ada banyak kandang domba pada zaman itu. Tapi kemungkinan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya kepada orang-orang Farisi dalam pasal 10 ayat 1 sampai 21 Injil ini adalah gambaran yang umum gitu ya. Nah, fungsi pintu kandang itu memang sangat penting pada zaman itu, mengingat struktur kandang domba yang tadi saya sebutkan. Hanya ada satu pintu memang sebagai akses keluar masuk untuk si domba-domba ini masuk ke dalam ataupun keluar gitu ya, baik untuk domba maupun untuk gembala ya. Nah, pada malam hari biasanya itu gembala tidur dekat pintu atau bahkan di ambang pintu. Tujuannya adalah untuk melindungi domba-dombanya dari bahaya seperti binatang buas ataupun pencuri. Nah, pintu kandang ini alhasil digunakan sebagai penjaga, tapi juga pemisah atau bahkan penjamin ya keamanan dari domba-domba itu. Nah, di pagi hari biasanya pintu kandang itu dibuka untuk memperbolehkan gembala ini memperbolehkan domba-dombanya keluar ataupun ada gembala lain ya yang datang untuk misalnya memberikan eh, minyak atau mengoleskan di kepala atau memberikan makanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya eh, satu kandang ini memang menampung banyak kawanan domba, bisa juga bukan hanya satu kawanan tetapi juga beberapa kawanan milik gembala lain gitu ya. Jadi satu kandang ini bisa juga domba-dombanya milik gembala-gembala yang lain gitu. Nah, dalam konteks pengajaran Yesus, pintu kandang memang menjadi simbol perlindungan, simbol keamanan, dan simbol kepemimpinan yang sejati. Mereka yang masuk melalui pintu itu adalah gembala yang sah, gembala yang memiliki domba-domba itu gitu ya. Tetapi orang yang masuk tidak melalui pintu ini, melainkan lompat, nah itu yang disebut dengan pencuri. Ya, jadi kira-kira gambarnya begitu, Kak. Ya, ya. Nah, Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata kepada mereka. Kepada mereka yang dimaksud ini pada siapa? Hanya pada orang-orang Farisi kah atau juga pada komunitas yang lainnya? Tadi Ibu Pendeta sudah menyebut ada komunitas Johanin. Gitu. Iya, kalau kita lihat itu ayat berapa ya? 6. Ayat 6. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Kalau kita baca pasal yang sebelumnya ya, itu misalnya Yohanes pasal 9 ayat 10, itu memang di situ dituliskan kata-kata Yesus itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Lalu mereka berkata kepadanya. Nah, sebagai respons atas pernyataan orang-orang Farisi, kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Tetapi kalau kita baca tadi ayat Yohanes pasal 10 ayat 19, lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Nah, ini berarti orang-orang yang mendengar perkataan Yesus bukan hanya orang-orang Farisi, tetapi juga orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu untuk merayakan festival Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun. Gitu. Jadi banyak nih yang mendengarkan perumpamaan Yesus kala itu. Jadi memang momennya pas pada saat ada hari raya ya Bu Pendeta. Betul. Nah, ya kita lihat ayat 7 ya. Karena itu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Tadi Bu Pendeta sudah jelaskan di awal ya gambaran. Jadi memang mau mengatakan bahwa ini gembala yang tidur di
persis depan pintu ataupun juga dekat ambang pintu, mengatakan hanya lewat satu pintu, nggak ada pintu yang lain. Jadi mau bilang ini benar-benar kalau yang bisa buka pintu ini berarti benar-benar yang punya begitu, yang tahu betul begitu. Nah, Betul. ya, siapa yang juga yang dimaksud oleh Yesus dengan, apakah Yesus mau mengatakan bahwa dialah juga adalah pintu satu-satunya keluar masuk domba dari dalam lalu kemudian keluar, dan siapa yang dimaksud dengan pencuri dan yang datang sebelum ia adalah pencuri, siapa yang dimaksud itu? Ya, kalau kita melihat konteks dari penyampaian perumpamaan ini, kemungkinan besar yang dimaksud adalah false leaders ya, atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yaitu orang-orang Farisi. Orang-orang yang tahu Alkitab, tetapi yang memberikan beban yang berlebih-lebihan kepada orang banyak, sehingga mereka tidak lagi fokus pada intisari dari firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, tapi fokus pada tafsiran-tafsiran yang menekan hidup mereka. Kira-kira begitu. Jadi yang disebut dengan pencuri, ya, yang dimaksud dengan orang yang datang untuk bukan untuk menyediakan yang baik, bukan untuk melindungi domba-domba, tetapi justru untuk menyakiti mereka, gitu. Ini memang pernyataan Yesus ini sangat keras sekali, karena itu di telinga orang-orang Farisi yang mendengar ini langsung merah kupingnya, saya pikir, karena mereka merasa bahwa ya mereka bisa mengidentifikasi diri mereka sebagai pencuri dalam perumpamaan ini, gitu. Dan tentu mereka tidak merasa senang ya dengan itu, ya, dengan Ya. gambaran yang tajam seperti ini, gitu. Iya, dan mereka rasanya sudah merasa ya. Ya, Oke. sudah merasa, Di- makanya kupingnya panas. Sudah merasa. 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi identifikasi pertama Yesus mengatakan akulah pintu. Yes. Satu-satunya. Lalu 2 juga akulah gembala. Beda dengan upahan yang bukan gembala. Artinya dia bukan pemilik. Dia berasa akan bodoh amat. Jadi Yesus mau bilang dia pintu, tapi juga sekaligus dia adalah gembala. Dan apakah yang dimaksud juga orang-orang Farisi ini selain dia pencuri, tetapi juga sekaligus juga adalah gembala-gembala upahan yang memang sama sekali tidak peduli pada domba-domba ini. Ya, ini beda nih ya. Kita perlu membedakan. Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai pemilik, sementara dia mengidentifikasi orang-orang Farisi sebagai pekerja upahan. Ini aja udah beda ya. Nah, kalau pemilik itu kan rasa kepemilikannya itu besar. Dia mengasihi setiap dombanya, dia mengenal dombanya. Karena itu dia bisa menyebut nama dombanya itu satu persatu. Ya, kita bisa bayangin kalau dombanya ada 100-an, wah, hebat sekali nih, gembala dia bisa kenal itu 100 nama dari domba-dombanya. Ini bayangan saya, imajinasi saya. Tapi yang mau ditekankan adalah ada relasi yang intimate antara gembala dengan domba-dombanya, dan relasi inilah yang menyebabkan si domba itu kenal suara gembala. Dan karena itu dia bisa membedakan siapa yang memanggil dia. Kalau yang memanggil itu adalah gembalanya, mereka akan ikut. Mereka akan keluar tuh dari dalam kandang, lalu berjalan di belakang gembala yang berjalan di depan mereka. Tapi kalau itu orang upahan, suaranya nggak mereka kenal, karena memang mereka, orang upahan ini juga hanya datang dan pergi, misalnya hanya membersihkan kandang, tidak punya relasi yang intim dengan domba-domba, nggak kenal juga siapa namanya, mereka datang dan pergi gitu ya. Akhirnya kalau mereka menyebut atau memanggil, suara mereka itu asing di telinga domba-domba ini. Nah, karena itu ya sekali lagi, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, mestinya kita peka dengan suara Kristus. Kita punya relasi yang intimate dengan Kristus gitu. Nah, ini kalau kita baca dalam kaitannya dengan perayaan festival Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun, ini kan perayaan tahunan yang dilakukan oleh orang Yahudi di Yerusalem
untuk memperingati peristiwa pemeliharaan Tuhan atas leluhur mereka di padang gurun selama 40 tahun. Dalam durasi waktu yang panjang ini, Tuhan menjadi provider atau penyedia dan menjadi protector, menjadi pelindung mereka. Dan itulah yang menyebabkan mereka mendirikan tenda-tenda ya, pohon gitu, Sukot disebutnya ya, untuk mengingat rayakan betapa kasih Tuhan sebagai penyedia dan pelindung dalam hidup mereka. Nah, tema dari peristiwa Tabernakal ini cocok dengan klaim Yesus sebagai gembala yang baik. Karena dialah provider atau penyedia dan protector atau pelindung bagi domba-dombanya. Itu sebabnya ketika orang-orang Farisi mendengar klaim Yesus, mereka langsung bisa mengidentifikasi bahwa Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Gitu. Dan itu yang menyebabkan mereka seperti, wah ini sebuah blasphemy gitu ya, sebuah penghinaan kepada Allah. Kamu siapa gitu ya? Karena dalam perjanjian lama kan memang Daud dalam Mazmur 23 misalnya mengatakan, Tuhan engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Dia adalah provider dan protector. Nah, makanya orang-orang Farisi mendengar pernyataan Yesus, mereka langsung bisa mengidentifikasi gembala yang baik itu hanya Allah. Tapi kenapa kamu datang dan mengatakan akulah gembala yang baik? Itu di telinga orang Yahudi itu seperti sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi gitu. Tapi untuk kita, khususnya saya membayangkan diri saya sebagai komunitas Yohanin yang membaca teks ini suatu penghiburan bahwa Kristus adalah gembala kita yang baik, sehingga ketika kita ada dalam tekanan, memang komunitas Yohanes ini ada dalam tekanan ya. Mereka menurut penelitian tekstual kritis, mereka ini diusir dari sinagoge karena mereka percaya kepada Kristus gitu. Sehingga mereka lah domba-domba yang tertindas, tetapi pada saat ketika mereka membaca teks ini, mereka percaya Yesuslah gembala yang baik. Dan kalaupun mereka diusir dari komunitas Yahudi karena mereka percaya pada Kristus, tidak apa-apa. Karena Yesuslah gembala yang baik, sehingga mereka akan berjalan kemanapun Yesus menuntun hidup mereka. Kira-kira begitu. Ini penghiburan jadi ya untuk komunitas yang tertindas. Yang terusir begitu ya, karena mereka percaya kepada Yesus. Ya. Ditegaskan ayat 14 tadi, akulah gembala yang baik. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi mau menggambarkan relasi ya, Bapa dengan Yesus, dan sekaligus juga relasi betapa intimate-nya juga Yesus dengan domba-dombanya adalah mengenal Yesus dan juga milik kepunyaan Bapa. Ini menggambarkan relasi dari unsur-unsur itu ya secara intimate. Betul sekali. Jadi relasinya sepertinya paralel ya, seperti aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, ya seperti itu aku mengenal Bapakku dan Bapakku mengenal aku. Relasinya dibikin sangat-sangat dekat gitu. Jadi nggak ada memang relasi yang asing antara kita dengan Bapa. Memang penting sekali nih, Yohanes menekankan relasi Yesus dengan Bapaknya. Ini penting sekali bagi Yohanes ya, supaya orang jangan mengira bahwa Yesus blasphemy, melakukan penghinaan, penghujatan gitu. Dia tidak menghina dan dia tidak menghujat, kan memang dia dengan Bapa relasinya Bapa dan firman-Nya, Bapa dan anaknya gitu. Ya, ini penting sekali untuk ditekankan. Karena sebenarnya dari zaman dulu juga sebenarnya orang sudah salah sangka tentang Yesus ya. Bukan hanya abad modern ini orang salah sangka tentang siapa Yesus. Dari dulu juga orang sudah salah sangka siapa Yesus. Gitu. Ya, jadi teks ini memang masih terus kuat sekali ya pun di abad ini. Baik, kita akan lihat di ayat selanjutnya, ini juga ada yang menarik. Aku juga mempunyai domba-domba yang lain yang bukan dari kandang. Ini juga menarik. Nih, siapa yang dimaksud dari kandang yang lain ini? Kita akan explore itu di segmen yang ketiga, segmen penutup. Sekaligus juga kita akan melihat relevansinya di teks ini. Karena begitu sangat kaya teks ini, kita akan melihat dari berbagai macam sisi. Entah itu gembala, pintu, tapi juga jangan lupa ada domba-domba. Kita akan ulas bersama nanti di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 dengan judul Domba dan Gembala dengan narasumber Ibu Pendeta Salinomi Stefani Neparasi. Baik, Ibu Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Siapa yang dimaksud domba-domba lain dari kandang yang lain? Dan apakah itu pertama, dan kedua, apakah memang domba-domba lain dari kandang yang lain ini mengenali Yesus? Bukankah ini kan bukan miliknya? Apakah Yesus memang dikenali atau diidentifikasi justru bisa juga sebagai ancaman itu, Bu Pendeta? Ya, kalau kita baca teks aslinya, di sini ditulis kai alla probata echo. Kata echo, kata kerja itu aku memiliki, itu artinya domba-domba ini bukan milik gembala lain, tapi milik Yesus sendiri, tetapi dia ada di kandang lain, gitu. Jadi tadi yang seperti saya katakan, di Israel kuno itu memang satu kandang yang besar itu bisa jadi ada domba-domba dari gabungan gembala-gembala gitu. Nah, karena itu di sini sebenarnya mau dikatakan adalah domba-domba yang lain ini bisa jadi bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga Gentiles atau orang-orang bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka juga kemudian menurut Yesus menjadi satu kawanan. Nah, sekali lagi ini adalah perspektif post-Eastern ya. Post-Easter artinya peristiwa setelah kebangkitan Kristus, lalu gereja terbentuk, tidak hanya gereja orang-orang Yahudi, tetapi juga gereja orang-orang non-Yahudi. Misalnya karya Paulus di luar Palestina, itu ya dia adalah pendiri gereja-gereja non-Yahudi. Ini bukti bahwa memang kekristenan membawa persekutuan yang baru gitu. Dia bukan persekutuan berdasarkan ras atau suku bangsa, tetapi ini adalah persekutuan orang percaya yang didasarkan pada kasih karunia Allah di dalam Kristus sebagai gembala yang baik. Kita inilah yang dimaksud dengan domba dari kandang lain sebenarnya. Tetapi toh kita juga dikasihi, karena Yesus berkata domba-domba yang lain memang bukan dari kandang ini, tapi domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kita juga adalah orang-orang yang memiliki relasi yang intimate dengan Kristus, seperti Kristus juga mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia, gitu. Genau, betul sekali. Ini menarik sekali kalau aku bilang memang Yesus itu sebagai pintu, artinya ia adalah the only way
the exclusive and the only way for people to enter salvation and fellowship with God. Jadi tidak ada cara lain ya, pribadi lain selain Dia untuk kita punya relasi yang intim dengan Kristus. Dan ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah pintu," itu artinya hanya melalui Dialah kita akan being safe, being protected, and being provided spiritually. Gitu. Hanya Dia sang pintu itu, tidak ada yang lain. Ketika Dia berkata, "Akulah pintu," Dia juga mau mengatakan dia secara personal melindungi secara personal, mengarahkan secara personal, menyediakan kepada kita apa yang kita butuhkan, gitu. Ini sebenarnya paralel dengan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada jalan lain ya kepada Allah kecuali melalui Aku." Ini paralel sebenarnya. Yesus adalah pintu, akulah pintu, gitu. Sebuah simbol go in and out itu tidak bisa kita tawar-tawar gitu ya. Pesan yang sama bisa muncul di teks lain, mungkin dengan simbol yang sedikit berbeda, tetapi mau mengatakan hal yang sama. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Ini mau mengatakan bahwa Dia berkorban untuk kita semua, domba-dombanya. Silakan nanti Ibu Pendeta mau eksplor, ada pesan yang lain. Tapi juga yang menarik, lalu timbul lagi pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan mencelikan mata orang buta?" Saya bayangkan dalam satu festival itu ada begitu banyak orang yang mendengar dan begitu banyak orang juga beda-beda pendapat begitu. Yang satu bilangnya ini setan gila, yang satu ya bagaimana mungkin orang yang kerasukan setan kok bisa mencelikan mata orang buta. Ini Ibu Pendeta boleh bisa mengeksplor beberapa pesan yang lain tentang ini. Ya, memang pertentangan, sekali lagi itu yang saya bilang, pertentangan tentang Yesus itu udah terjadi ketika Dia hidup. Karena orang pada saat yang bersamaan melihat Dia adalah manusia, seperti kita, manusia biasa, tapi pada saat yang bersamaan juga Dia penuh dengan kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia pada umum, termasuk para nabi, ya. Kecuali Dia memang diurapi oleh Allah sendiri dan bahkan Allah itu sendiri, gitu. Karena itu pertentangan ini muncul sebenarnya karena ketidakmampuan kita memahami Yesus dan karyanya, kira-kira begitu. Tetapi Yesus menolong orang-orang ini dengan memberikan perumpamaan, dengan menyampaikan ironi gitu ya, supaya memang melalui pertentangan kadang secara positif kita bisa melihat melalui pertentangan muncullah kebenaran gitu ya. Kadang kalau orang tidak melewati proses ini, orang menganggap ya udah semuanya benar aja atau semuanya salah aja, tidak ada proses klarifikasi gitu ya. Tetapi penting juga orang bertanya dan Yesus meresponsnya dengan cara yang estetik gitu ya, dengan memberikan perumpamaan. Ini pelajaran juga bagi kita orang Kristen ketika mungkin ada orang di zaman sekarang yang bertanya tentang siapa Yesus. Jangan terburu-buru naik darah atau tersinggung, ya, atau mungkin takut gitu. Tetapi coba ambil pelajaran yang unik dari Yesus, bagaimana mengambil sesuatu yang tampak biasa dalam keseharian, gitu ya, keseharian kita, untuk kita pakai sebagai bahasa metaforik menjelaskan tentang siapa Yesus, gitu kan? Sebab kalau kita misalnya menggunakan metafora ini, metafora tentang gembala, untuk orang abad 21 yang nggak kenal kehidupan gembala dan padang dan domba, akan asing. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen yang mau lebih lebih jeli, lebih kreatif dalam menyampaikan Yesus dengan menggunakan metafora yang dikenal oleh saudara-saudara kita yang hidup di abad ini, mungkin itu lebih menjadi berita yang bisa dipahami. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita perlu tetap setia pada pengakuan kita, sekalipun kita toleransi kepada kepercayaan orang lain, ya, bahwa kita tetap harus berpegang teguh pada iman Kristen kita, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah
akses kita untuk menikmati freedom dan untuk menikmati security, untuk menikmati berkat di luar dia tuh nggak ada gitu. Sehingga orang Kristen yang di tengah kesulitan ekonomi, di tengah sakit penyakit menahun, di tengah tekanan atau penganiayaan, tergoda hatinya untuk mencari green pastures yang lain, ya, padang rumput hijau yang lain. Hati-hati, karena seperti yang Yesus katakan, hanya di dalam dan melalui Dia kita dapat menikmati berkat Tuhan tanpa ada tanda petik lilitan hutang di leher kita karena kita korupsi, karena kita bersepakat dengan kuasa-kuasa kegelapan, atau kita menundukkan diri pada kuasa manusia yang membuat kita akhirnya melakukan kejahatan yang bertentangan dengan eh, firman Tuhan gitu ya. Jadi sekali lagi, klaim ini mengajak kita untuk percaya sepenuhnya apapun situasi hidup kita, bahwa Yesus adalah provider dan protektor kita. Hmm, hmm, hmm. Yesus adalah provider dan protektor kita. Nah, Ya, ini relevansi, sudah masuk relevansi. ya. Tadi Bu Pendeta tadi mengatakan, di abad ini bagaimana kita menjelaskan tentang Yesus. Kita perlu kreatif dengan metafora. Tapi kalau kita menyesuaikan diri ya, sekarang kita sebagai domba katakanlah ya. Kalau tidak mengenali betul gembala, bagaimana mungkin kita bisa secara kreatif pakai metafora? Saya membayangkannya seperti itu, berarti kan kayak penulis Injil Yohanes ya kepada komunitas Yohanin. Dia berarti kenal betul siapa Yesus sehingga Ya. dia dapat menggunakan metafora dengan bahasa yang sederhana namun dengan makna yang mendalam, dan itu sangat relate bagi mereka. Bagaimana nih komentar Bu Pendeta? Termasuk juga kita berarti sebagai gembala begitu kepada domba-domba entah dari kandang manapun sejauh kita intimate dengan Sang Gembala Agung kita, penjelasan dan bagaimana kita menggambarkan ajaran kekristenan dalam hal ini dalam pribadi Yesus akan diterima juga bukan sebagai sesuatu yang asing, yang mengancam, tapi sesuatu yang membuka hati mereka juga. Betul. Contohnya misalnya, dulu waktu saya pelayanan di Kalimantan Timur, warga jemaat itu mayoritas bekerja sebagai penyadap karet, gitu ya. Jadi waktu itu, kalau saya tidak salah, saya pernah mencoba untuk menjelaskan siapa Yesus itu melalui metafora Yesus adalah karet, pohon karet hidup, ya, pohon karet kehidupan untuk mereka. Lalu mereka bingung, kayaknya nggak ada itu di dalam Alkitab. Betul, memang tidak ada. Tetapi ketika kita menjadikan pengalaman hidup mereka setiap hari, yang bangun jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi, udah naik ke gunung untuk menyadap karet, ya, memotong pohon karet, lalu menadahnya, mengharapkan tetesan-tetesan karet, lalu kalau sudah terkumpul, baru mereka bisa menjualnya per kilo itu berapa, dan dari situlah mereka mendapatkan kehidupan. Saya terinspirasi untuk menjelaskan Yesus tidak hanya gembala yang baik, tetapi Yesus juga adalah pohon karet kehidupan yang kalau kita datang kepadanya, dia rela mengorbankan dirinya. Sama seperti klaim Yesus 3 kali ya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-21, dia katakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, itu 3 kali ditekankan. Nah, ini paralel. Yesus adalah pohon karet kehidupan bagi jemaat. Karena mereka bergantung sepenuh-penuhnya kehidupan mereka, pendapatan mereka, kesejahteraan mereka dengan mendapatkan karet dari pohon yang mereka sadap. Lalu mereka berkata, wah, bisa juga ya, ternyata Yesus itu dekat ya dengan hidup kami. Iya, Yesus itu dekat. Jadi kadang-kadang kita memang membuat kita belajar dari Yesus bagaimana menyampaikan gagasan teologis yang fundamental ini, tapi dalam bungkusan kultural yang bisa dipahami. Nah, jadi orang Kristen juga abad ini jangan takut untuk membuat metafora, tapi harus hati-hati juga karena tidak semua bungkusan kultural itu bisa cocok gitu ya dengan menyampaikan teologi Kristen atau fundamental faith kita gitu ya. Jadi di sini perlu hikmat dari Roh Kudus supaya kita juga mampu menemukan bahasa metaforik yang cocok, yang sesuai. Dan
sebagai gembala, representasinya entah pemimpin di gereja ataupun juga yang lain, rasanya kita juga perlu mawas ya, jangan sampai kita teridentifikasi sebutnya sebagai pencuri, lalu kemudian merusak, lalu kemudian membinasakan, lalu mencerai-beraikan domba-domba Tuhan yang kepadanya Yesus Kristus rela berkurban. Itu Bu Ya. Pendeta. Ini penting sekali, ini perlu di-highlight untuk para pelayan Tuhan, baik yang tertahbis ataupun yang tidak tertahbis, semua aktivis gereja, hati-hati, kita adalah pelayan. Kita bukan pemilik domba-domba Tuhan. Tuhanlah pemilik satu-satunya domba-domba, termasuk kita. Sehingga ketika kita melayani, kerendahan hati itu penting, ketulusan itu penting, supaya jangan kita menyakiti umat Tuhan yang kita layani, atau bahkan karena kepentingan pribadi kita memecah belah mereka gitu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di gereja, tidak perlu disebutkan, kita semua bisa tahu mungkin ya peristiwa-peristiwa itu dalam kehidupan pelayanan. Seringkali tidak terhindarkan antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain tuh baku ambil kalau bahasa Timor gitu ya, baku ambil, baku buang bahasa yang tidak menyenangkan, sehingga tidak menjadi role model yang diharapkan gitu ya. Atau ada juga yang melayani demi mencari popularitas atau mendapatkan keuntungan finansial. Nah, ini sama dengan seperti yang Tuhan Yesus katakan, ini dia tidak datang untuk melayani, merawat, menyediakan yang baik untuk gembala-gembala, tetapi malah menggemukkan dirinya sendiri. Ya, ini bahaya juga. Jadi ini waspada sekali, ini pelajaran penting bagi kita, sign yang jelas dari Tuhan Yesus supaya jangan kita menjadi pencuri, pembunuh, pencerai-berai dari umatnya. Tapi kita harus menjadi pelayan yang rela berkorban, self-sacrificing, seperti yang Yesus lakukan secara voluntary, gitu ya, secara sukarela. Itulah kualitas pelayanan yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Bu Pendeta Sali untuk kesediaan sebagai narasumber program Ngulik Alkitab episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan menutupnya dalam doa. Boleh Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir dalam percakapan kami yang singkat ini, tapi biarlah oleh Roh Kudus iman kami bertambah, bertumbuh, semakin dewasa, pengenalan kami akan Engkau sebagai gembala yang baik semakin terarah ketika kami tekun membaca Alkitab, tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melayani. Ampuni kami jikalau kami gagal untuk melayani dalam kerendahan hati dan ketulusan. Tuhan, kiranya Engkau meluruskan motivasi kami, membangkitkan semangat kami untuk melayani dengan sukacita, supaya kami juga boleh menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Kami adalah domba-domba Tuhan juga, karena itu bimbinglah kami Tuhan, supaya hidup kami semakin lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk semua tim kerja yang sudah berjerih lelah, dan biarlah pelayanan melalui media ini mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Kristus Gembala yang baik, kami berucap syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Amin. Amin.